Kalian sekarang sadar nggak sih banyak banget produk-produk luar negeri yang datang ke Indonesia. Dan gak jarang produk-produk Indonesia banyak yang terbang ke luar negeri. Itu karena apa sih? Karena ekspor-impor kan? Tapi ekspor-impor itu awalnya dari apa sih? Nah, kita akan bahas selengkapnya di video kali ini. Halo, kembali lagi dengan aku Kasinta, dan di video kali ini kita akan berpindah ke bab selanjutnya, yaitu tentang ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Tapi di video kali ini kita akan fokus membahas tentang perdagangan internasional dan bagaimana kita mengembangkan ekonomi kreatif di Indonesia. Pertama kita masuk ke perdagangan internasional. Pengertian perdagangan internasional itu apa sih? Menurut Wahono, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan juga melalui perseorangan atau kelompok. Dari aktivitas perdagangan internasional tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin sebuah kerjasama. Nah, sebenarnya ada beberapa bentuk sih hubungan ekonomi ini. Salah satunya yaitu terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. Yang kedua adalah terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk utang piutang yang terjadi antar negara. Dan yang ketiga adalah terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Selanjutnya adalah faktor pendorong atau penggerak dari perdagangan internasional. Kenapa sih perdagangan internasional itu sangat dibutuhkan dan apa yang mendorong suatu negara itu menjalin perdagangan internasional? Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam. Karena setiap negara itu memiliki sumber daya, iklim, dan kualitas sumber daya manusianya sendiri, sehingga menimbulkan perbedaan kuantitas dan kualitas hasil produksi yang diperoleh oleh suatu negara. Nah, oleh karena itu, perdagangan internasional harus dilakukan supaya kuantitas dan kualitas produksi di suatu negara itu bisa berjalan secara lancar. Misalnya nih, Indonesia kekurangan bahan baku A, kita akan mengimpor dari negara lain. Sedangkan negara lain kekurangan bahan baku B yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga negara lain tersebut akan mengimpor barang B tersebut dari Indonesia. Yang kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Setiap negara memiliki perkembangan IPTEK-nya yang berbeda-beda. Karena hal inilah membuat suatu negara ingin melakukan perdagangan internasional agar perkembangan iptek di negaranya itu tidak tertinggal dengan negara-negara lain. Misalnya Indonesia yang masih belum bisa menciptakan alat elektronik secanggih Jepang, sehingga kita mau tidak mau harus mengimpor produk-produk Jepang sehingga di Indonesia itu alat elektroniknya juga lengkap, tidak ketinggalan dengan negara-negara lainnya. Yang ketiga adalah terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan perluasan usaha. Jika suatu negara memiliki kelebihan produksi, misalnya barang, maka barang itu lebih baik dijual ke negara lain. Siapa tahu negara lain sedang membutuhkannya kan? Sehingga negara yang kelebihan tersebut pasti mendapatkan keuntungan. Yang keempat yaitu warga negara lain memiliki ketertarikan pada suatu produk yang sama. Seperti yang kita bahas kemarin tentang globalisasi. Globalisasi nggak menutup kemungkinan bahwa ada negara lain yang menyukai produk yang ada di suatu negara lain. Sehingga perdagangan internasionalnya harus dilakukan untuk memenuhi keinginan atau kesukaan warga negara tersebut. Misalnya kita suka dengan produk-produk dari Amerika, Eropa, atau Jepang. Nah, mau nggak mau, kita harus mengimpor dari sana karena kita menginginkan barang tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat dan hambatan dari perdagangan internasional. Yang pertama, manfaatnya apa sih perdagangan internasional tersebut? Yang pertama adalah membentuk hubungan persahabatan antar negara. Dan menjalin kerjasama antar negara, negara tersebut dapat membentuk relasi persahabatan dengan negara-negara lain kan? Nah, terbentuknya persahabatan tersebut itu juga memungkinkan perluasan kerjasama di bidang-bidang yang lainnya atau sektor lainnya, misalnya budaya, politik, militer. Jadi dengan perdagangan internasional itu menjadi titik pijak awal kita bisa mencapai atau perluas kerjasama lainnya. Yang kedua adalah dapat menciptakan efisiensi dan spesialisasi. Artinya apa sih? Jadi negara yang membangun kerjasama akan memiliki penduduk dan keahlian khusus. Contohnya Indonesia
Indonesia itu terkenal dengan batiknya. Gak diragukan lagi kualitas dan perajin-perajin batiknya itu udah profesional. Sehingga orang jika menginginkan kain batik, ingin memiliki motif batik yang bagus, secara nggak langsung dia akan mengimpor dari Indonesia. Selanjutnya yaitu dapat meningkatkan kemakmuran negara. Kemakmuran negara ini bisa dilihat dari aktivitas ekonominya melalui produsen, pemerintahan, dan konsumen. Misalnya produsen akan makmur jika produknya itu didukung oleh pemerintah untuk diekspor ke negara lain. Dan konsumen juga akan makmur ketika dia membutuhkan barang tersebut dan pemerintah memberikan akses yang mudah untuk memperoleh barang tersebut dari negara lain. Dan selanjutnya adalah faktor yang menghambat perdagangan internasional itu sendiri. Pun perdagangan internasional itu udah ada sejak lama, tapi masih ada nih kendala-kendala yang dihadapi ketika melakukan perdagangan ini. Yang pertama, yaitu nilai tukar yang berbeda. Setiap negara memiliki mata uangnya sendiri dan nilai fluktuasinya juga berbeda-beda ya kan. Maka mata uang yang kita miliki itu hanya bisa digunakan di negara kita. Jadi ketika kita ingin membeli barang di luar negeri secara langsung gitu ya ke produsen, kita harus mengkonversikan dulu uang kita ke mata uang tersebut. Jadi perbedaan kurs, perbedaan mata uang itu kadang bisa menghambat kita untuk bertransaksi. Yang kedua yaitu kebijakan ekonomi internasional. Memang beberapa negara itu sudah memberlakukan kebijakan perdagangan internasional, tapi ada beberapa negara juga yang melakukan pembatasan juga terhadap ekspor dan impor. Dan yang ketiga adalah terjadinya konflik antar negara. Konflik ini tuh misalnya ada kekacauan politik, peperangan, kerusuhan antar suatu negara atau di negara tertentu. Secara nggak langsung kita susah untuk melakukan perdagangan internasional dengan negara tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita mengembangkan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif itu apa sih? Nah, ekonomi kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Jadi secara umum, ekonomi kreatif merupakan gabungan dari semua bagian industri kreatif, termasuk perdagangan, tenaga kerja, dan produksi. Industri kreatif sendiri meliputi periklanan, arsitektur, seni, kerajinan, desain, mode, film, video, fotografi, musik, penerbitan, penelitian, dan masih banyak lagi. Gimana sih caranya kita untuk mengembangkan ekonomi kreatif itu? Upaya apa aja sih yang bisa kita lakukan? Di sini ada 4 upaya yang paling penting yang bisa kalian lakukan. Yang pertama adalah sinergi pelaku dan pemerintah. Salah satu strategi pengembangan ekonomi kreatif adalah sinergi atau kerjasama yang membangun antara pelaku ekonomi kreatif dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Jadi kita harus bisa bekerja sama dengan pemerintah karena pemerintah itu bisa memfasilitasi kita untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam skala ekonomi kreatif. Baik. Yang kedua adalah kerjasama antar lembaga riset. Selain dengan pemerintah, kita juga harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga riset. Kita perlu bekerja sama dengan mereka biar tahu apa sih yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, apa sih bahan baku yang diperlukan, yang cocok, dan bagaimana untuk memproduksi barang tersebut sehingga tidak memiliki kesulitan-kesulitan produksi. Selanjutnya adalah mengadakan pelatihan dan pengayaan. Jadi orang-orang ini biar bisa memiliki pengetahuan atau ilmu-ilmu terkait pemasaran, pengembangan teknologi, manajemen finansial, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah melakukan pemasyarakatan produk. Hal ini juga harus dilakukan antara kerjasama pelaku ekonomi kreatif dengan pemerintah, karena dengan kita memasarkan produk-produk ke masyarakat, brand awareness atau kesadaran antara produk-produk yang kita bikin akan dikenal oleh masyarakat. Nah, itu dia untuk materi hari ini tentang perdagangan internasional dan ekonomi kreatif. Jadi perdagangan internasional dan ekonomi kreatif ini sama-sama memberikan manfaat ya. Tetap kita harus bisa terus support produk lokal sehingga pertumbuhan ekonomi Indonesia juga akan meningkat. Apabila kalian masih ada pertanyaan, bisa langsung tanyakan di kolom komentar dan jangan lupa untuk mengerjakan soal-soal yang ada di link description box. That's all for today. Thank you for watching dan see you next time.